Selamat pagi, saya Winda Cindy dan teman saya Dinda Betari ingin menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Bab pertama, ketentuan umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Yang kedua, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia itu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Yang ketiga, piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. Yang keempat, benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Yang kelima, pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang keenam, penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Ketujuh, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya baik secara langsung maupun kontingent. Yang ke-8, kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Yang ke-9, debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang. Yang ke-10, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bab 2, ruang lingkup. Pasal 2, undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda jaminan fidusia. Pasal 3, undang-undang ini tidak berlaku terhadap hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan. Yang B, hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 meter atau lebih. Yang C, hipotek atas pesawat terbang. Dan D, gadai. Pasal 4, jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak yang untuk memenuhi suatu prestasi. Pasal 5, yang pertama itu pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Yang kedua, terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pasal 1 dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 6, akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat A, identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, B, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, C, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, D, nilai penjaminan, dan E, nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal 7, utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa A, utang yang telah ada, B, utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, dan C, utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Yang pasal 8, jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut. Pasal 9, yang pertama, jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. 2, pembebanan jaminan atas benda dan piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dalam ayat 1 tidak perlu
Maksud dalam ayat 1 tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Pasal 10, kecuali diperjanjikan lain. A. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. B. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Pasal 11, yang pertama, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Yang kedua, dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tetap berlaku. Pasal 12, yang pertama, pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Yang kedua, untuk pertama kali kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman. Yang keempat, ketentuan mengenai pembentukan kantor pendaftaran fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan keputusan Presiden. Pasal 13. Yang pertama, permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima jaminan fidusia fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Yang kedua, pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memuat A. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, B. Tanggal nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia. Yang C. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. Yang D. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang E. Nilai penjaminan. Dan F. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketiga, kantor pendaftaran fidusia memuat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 14. Yang pertama, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Yang kedua, sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2. Yang ketiga, jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Pasal 15. Yang pertama, dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dicantumkan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Pasal 16. Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan terhadap tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia. Yang kedua, kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan merupakan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan penerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia. Pasal 17. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Pasal 18. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum. Pasal 19. Pengalihan hak atas piutang yang dijaminkan dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. Yang kedua, beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 didaftarkan oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia. Pasal 20. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.
Sekian dari pembacaan saya, selanjutnya dilanjutkan oleh Dinda Petari. 14 ayat 1 dicantumkan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Pasal 16. Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan terhadap tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia. Yang kedua, kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan merupakan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan penerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia. Pasal 17. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Pasal 18. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum. Pasal 19. Pengalihan hak atas piutang yang dijaminkan dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. Yang kedua, beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 didaftarkan oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia. Pasal 20. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Sekian dari pembacaan saya, selanjutnya dilanjutkan oleh Dinda Petari. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelanjutan dari UU nomor 42 tahun 1999. Pasal 21, yaitu ayat pertama, pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Yang kedua, ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 tidak berlaku apabila telah terjadi cedera janji oleh debitur dan atas pemberi fidusia pihak ketiga. Yang ketiga, benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara. Ayat keempat, dalam hal pemberi fidusia cedera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dan dari objek jaminan fidusia yang disahkan. Lalu pasal 22, yaitu pembeli benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui adanya jaminan fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Pasal 23, ayat pertama. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia. Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Pasal ke-24. Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia, baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selanjutnya,
pasal 25 ayat pertama, jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia. Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia. Ya, ayat kedua ialah musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf B. Ayat ketiga, penerima fidusia memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Pasal 26 ayat pertama, dengan hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, kantor pendaftaran fidusia mencoret penjaminan-jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Ayat kedua, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Selanjutnya pasal 27. Ayat pertama, penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Ayat kedua, hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Ayat ketiga, hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepahilitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. Lalu pasal 28, apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 diberikan kepada pihak yang lebih dulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia. Pasal 29 ayat pertama, apabila debitor atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia. Yang kedua, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Yang ketiga, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf C dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan. Pasal 30. Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Pasal 31. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa. Penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 32. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31. Batal demi hukum. Pasal 33. Setiap janji yang memberi kewenangan kepada pemberi fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitor cedera janji, batal demi hukum. Pasal 34. Ayat pertama, dalam hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Ayat kedua, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum dibayar. Lalu pasal 35, setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui
oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia dipidana dengan pidana penjara sepaling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 36. Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewa benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Pasal 37 ayat pertama. Pembebanan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Ayat kedua, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia, semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akte jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1. Ayat ketiga, jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pasal 38. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui. Selanjutnya pasal 39, kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Pasal 40 undang-undang ini disebut undang-undang fidusia, lalu pasal 41 undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Itu saja dari pembacaan UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Terima kasih.